Sulit konsentrasi atau pelupa? Yuk kenali penyebab dan cara mengatasinya. Hai. Selamat datang di My Podcast. Saya Kokom Komariah dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang pasti pernah dialami oleh semua orang, yaitu saat-saat dimana kita merasa sulit berkonsentrasi atau lebih dikenal dengan istilah pelupa. BTW, kayak judul lagu dari kuburan band ya. Lupa lagi syairnya. Lupa lagi kuncinya. Sudah, hari ini saya bukan untuk menyanyi di sini. Kita kembali ke topik lagi ya guys. Pernah gak sih kalian lupa di mana meletakkan kunci motor, padahal baru saja dipakai? Atau mungkin lupa dengan nama seseorang yang baru saja dikenalkan. Duh, piye tau iki jan. Udah mulai lupa aja sih. Apalagi kalau yang dilupakan nama gebetan baru yang baru aja dikenalkan. Kalau bisa sih jangan ya dek ya. BTW, tenang aja, kalian tidak sendirian kok. Seriusan deh. Karena hampir semuanya orang pasti pernah merasa tidak berkonsentrasi atau menjadi pelupa kayak gitu. Ya enggak sih? Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang kenapa sih kita bisa jadi pelupa dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Yuk, kita mulai. Sebagai manusia, lupa adalah hal yang sangat alami. Jadi, otak kita itu sebenarnya bekerja dengan sangat kompleks. Dan ada banyak alasan mengapa kita kadang-kadang bisa lupa. Misalnya, pernah dengar tentang forgetting curve? Nah, ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana kita menjelaskan bagaimana kita secara alami kehilangan informasi seiring berjalannya waktu. Terutama jika informasi itu tidak kita ulangi atau anggap penting. Nah, hal ini pertama kali diidentifikasi oleh Hermann Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman pada akhir abad ke-19. Lalu ada juga nih faktor-faktor lain seperti stres, kelelahan, dan kurang tidur yang bisa mempengaruhi daya ingat kita. Tentunya sering banget ya kita merasa stres, kelelahan, kurang tidur kayak begitu. Nah, ketika kita merasa stres, otak kita cenderung fokus pada hal-hal yang dianggap penting untuk kelangsungan hidup, sehingga informasi lain mungkin saja terlewat. Kurang tidur juga memiliki dampak besar pada kemampuan otak untuk memproses dan menyimpan memori. Bukan memori ya guys. Jadi kalau misalkan kita tidur itu kemampuan otak untuk menyimpan informasi itu jadi terhambat gitu kan ya. Nah, pada saat tidur, otak kita sebenarnya sedang bekerja keras tuh, mengatur ulang ingatan dan memperkuat koneksi antar neuron. Jadi jika kita tidur kita merasa terganggu, otomatis kemampuan otak untuk menyimpan memori juga akan terganggu loh guys. Nah, selain itu, teknologi juga bisa jadi salah satu penyebab kita jadi pelupa. Coba bayangkan berapa banyak dari kita yang lebih memilih menyimpan nomor telepon di ponsel daripada menghafalnya. Kalau suruh menghafal berat ya guys ya. Nah, ini tuh jadi membuat otak kita itu lebih jarang berolahraga, yang justru memperlemah kemampuan otak kita untuk mengingat. Nah, caranya gimana dong? Nah, agar kita tidak terlalu sering mengalami lupa, ada beberapa tips yang bisa kita coba
Salah satunya adalah dengan mempergunakan teknik mnemonik. Jadi seperti membuat akronim atau visualisasi yang membuat kita mengingat informasi. Teknik lain adalah dengan rajin mencatat, baik dalam bentuk jurnal harian atau menggunakan aplikasi di ponsel. Nah, selain itu, menjaga kesehatan fisik dan mental seperti berolahraga dan meditasi juga bisa membantu menjaga daya ingat agar tetap tajam. Jadi lakukan olahraga seperti itu tuh daya ingat kita tuh makin tajam gitu loh guys. Oke, teman-teman, kayaknya pembahasan kita hari ini tentang kenapa bisa menjadi pelupa atau bagaimana dan gimana sih cara mengatasinya. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini ya guys. Semoga setelah mendengarkan episode ini kalian jadi lebih paham tentang apa yang terjadi di balik layar otak kita dan lebih siap menghadapi momen-momen lupa yang pasti akan datang ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik maupun mental karena keduanya sangat berpengaruh pada daya ingat kita. Dan tentu saja jangan lupa untuk mengikuti dan berlangganan podcast ini supaya tidak ketinggalan di episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga hari kalian selalu menyenangkan.